Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Muhammad Firdian Sani dalam segmen Berita Populer Tribun Bali pada hari ini Kamis 22 Oktober 2020. Berikut 3 berita populer Tribun Bali hari ini yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, seorang wanita di Surabaya palsukan bukti transfer hingga raup uang ratusan juta rupiah. Mengaku iseng, seorang wanita di Surabaya palsukan bukti transfer menggunakan aplikasi editing. Ia membobol uang perusahaan hingga ratusan juta rupiah. Putri Andalia Ristanti berusia 30 tahun, warga Tenggemung Baru Selatan 4 Surabaya kini harus berurusan dengan hukum. Karyawati PT ABS Modern itu dilaporkan atasannya sendiri karena terbukti menggelapkan uang perusahaan senilai 101 juta rupiah. Saat ditangkap, Putri tak mengelak lantaran polisi membawa bukti yang diberikan oleh pelapor atas perbuatannya. Dalam aksinya, Putri hanya bermodalkan laptop, scanner, printer, dan aplikasi editing. Ia mengedit sedemikian rupa tagihan listrik dan air milik perusahaan dengan nominal yang lebih besar dari jumlah tagihan sebenarnya. Kanit Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya, Ibtu Jainul Abidin pada Selasa 20 Oktober 2020 mengatakan aksi itu dilakukan sejak berbulan-bulan hingga perusahaan mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Aksi Putri kepergok setelah perusahaan melakukan audit terhadap keuangannya. Ibu dua anak itu awalnya mengaku iseng. Tak hanya itu, uang hasil penggelapan tersebut juga digunakan Putri untuk kebutuhan pribadi. Berita kedua, kampus UNUD Sudirman ditutup hari ini hingga besok. Kampus Universitas Udayana rencananya tutup selama 24 jam pada Kamis 22 Oktober 2020 bertepatan dengan adanya aksi rencana demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Wakil Rektor 4 Universitas Udayana Bali Profesor Dr. Ide Bagus Wiasa Putra menjelaskan, penutupan kampus UNUD Sudirman dilakukan untuk sterilisasi demi memutus rantai penyebaran COVID-19 di kawasan kampus tempat. Ia mengatakan tidak ada kaitannya dengan demo. Hari ini ada kegiatan disinfeksi rutin pencegahan COVID-19. Setelah disinfeksi, ruangan atau gedung bakal disterilisasi selama 24 jam. Atau jika perlu perpanjangan 2 kali 24 jam tergantung intensitas penggunaan gedung atau ruangan. Berita ketiga, mendaki Gunung Agung untuk kepentingan spiritual, Ngurah Anom tak berdaya tanpa siapapun di puncak. Pendaki asal Jalan Gunung Lawu Denpasar, anak Agung Ngurah Anom kelelahan saat melakukan pendakian Gunung Agung pada Rabu 21 Oktober 2020. Kondisi badan pendaki lemas dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Bekal makanan serta minuman habis tanpa ada sisa apapun. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Basarnas Karangasem, Gusti Ngurah Eka Widjana menjelaskan, Ngurah Anom mendaki gunung tertinggi di Pulau Dewata untuk keperluan spiritual. Ia mendaki seorang diri pada Senin 19 Oktober 2020 pagi melalui jalur di Pura Kiduling, Desa Besakih, Kecamatan Rendang. Ia sampai di puncak Gunung Agung sekitar pukul 16 WITA. Untuk sampai di puncak, korban harus menempuh waktu sekitar 8 jam. Ngurah Anom sempat belanja di sebuah warung dan sempat menginformasikan ke keluarga bahwa dirinya sampai di puncak Gunung Agung pada Selasa 20 Oktober 2020 sekitar pukul 1 WITA. Saat itu kondisi bersangkutan masih sehat. Ngurah Anom juga sempat menginap di Gunung Agung selama sehari. Saat akan turun, Ngurah Anom mulai kelelahan lantaran bebannya cukup berat. Korban sempat dihubungi oleh keluarga lewat handphone tapi tidak aktif. Basarnas baru mendapat laporan Ngurah Anom kelelahan dan tak bisa melanjutkan perjalanan ke bawah. Petugas tiba di sekitar Gunung Agung pada pukul 14:40 WITA.
Selanjutnya, para petugas berkoordinasi dengan aparat setempat dan unsur SAR lainnya sebelum naik melakukan pencarian. Proses pencarian hingga terevakuasi berlangsung sampai dengan pukul 16:07 WITA. Tim gabungan langsung bergerak menuju ke atas dan melakukan evakuasi terhadap korban. Korban ditemukan sekitar pukul 15:29 WITA. Selanjutnya korban dibawa ke bawah ke Pura Penghubungan Desa Besakih. Tak ada luka apapun, hanya kelelahan karena kehabisan makan dan minuman. Basarnas mengimbau kepada masyarakat agar memahami prosedur pendakian sehingga tak membahayakan keselamatan diri. Ia pun menegaskan jika pendakian harus dilakukan bersama, bukan perseorangan. Selain itu, kita juga harus siap dengan perbekalan yang cukup dan peralatan medis yang memadai. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.